Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'du. Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini saya diamanai untuk menyampaikan tentang keutamaan tauhid dan bahaya dari syirik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim di dalam surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Allah Subhanahu wa taala, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi siapapun yang hidup di dunia ini, maka semua harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Semua harus mengabdi kepada Allah agar kita semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa. Di ayat yang lain Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah Ku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku atau mengabdi. Allah Subhanahu wa taala menginginkan dari hamba-hambanya supaya hamba-hambanya ini menjadi hamba yang bermanfaat, berguna di dunia dan demikian juga di akhirat. Karena kita tidak hanya hidup di dunia ini, yang kehidupan yang hakiki itu adalah nanti kehidupan yang di akhirat. Maka bekal yang paling utama itu adalah tauhid. Dosa apapun yang dibawa mati sebelum dia bertaubat, insya Allah akan diampuni. Illa asyirik, kecuali dosa kesyirikan. Karena syirik adalah merupakan kezaliman yang sangat besar. Sebagaimana nasihat Luqmanul Hakim kepada putranya, wa iz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Wahai anakku, janganlah menyekutukan Allah. Karena menyekutukan Allah itu adalah merupakan kezaliman yang paling besar. Zalim itu artinya lah wad'u syai' laisa fi makanihi, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kita dituntut untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah yang menjadi tujuan kita. Allahu ghayatuna, Allah tujuan kita. Karena kalau sudah tercampur dengan kesyirikan, berarti kita menganggap selain Allah itu memiliki kekuatan atau memiliki kelebihan yang bisa menyelamatkan kita. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah di masa lalu, membuat sesembahan-sesembahan seperti patung-patung yang jumlahnya sangat banyak sekali. Mereka mengatakan kepada Nabi Muhammad, aja'altum alihatan ilahan wahida, apa mungkin wahai Muhammad engkau untuk menjadikan Tuhan-Tuhan yang begitu banyak ini menjadi Tuhan yang satu? Di ayat yang lain Nabi Yusuf mengatakan, a'arbabun mutafarriquna khairun amillahil wahidil qahar. Mana yang lebih baik, Tuhan-Tuhan yang kalian sembah yang begitu banyak itu, yang tidak jelas itu, apakah Allah yang Al-Wahid Al-Qahhar, Allah yang Maha Perkasa? Nah, ini semua para nabi, para rasul terdahulu mengatakan kepada kaumnya, faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Semua mengajak kepada tauhidullah. Karena dia adalah merupakan fondasi, dia adalah merupakan asas untuk beramal.
Siapapun yang melakukan amalan sebesar apapun amalannya, dia tidak akan pernah mendapatkan pahala dari Allah kalau dia tidak bertauhid, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan banyak orang mengatakan saya juga beriman. Oke, silakan kalian mengatakan kalian beriman. Tetapi iman yang dikehendaki oleh Allah adalah mengimani rukun iman yang 6. Iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul-Rasulullah, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Nah, siapapun yang mengimani ini berarti dia masuk dalam golongan orang-orang yang beriman menurut Allah Subhanahu wa taala. Tidak sampai di situ, maka dia juga harus menjalankan rukun Islam. Kalau orang mengatakan saya beriman, tapi apakah kalian mau bersyahadatain? Yang penting kan saya mengetahui adanya Tuhan. Ya, betul. Tetapi tidak cukup sampai di situ. Maka kita harus mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi ada dua syahadat yang harus diucapkan. Yang pertama syahadat tauhid, yang kedua syahadat risalah. Tidak sampai di situ, maka ditutup untuk menjalankan yang kedua, yaitu mendirikan salat 5 kali sehari semalam. Apakah orang yang mengatakan beriman mau mendirikan salat? Nah, kalau nggak mau berarti di sini dia sudah gugur. Apalagi yang ketiga, membayar zakat, puasa di bulan Ramadan, kemudian kalau mampu menunaikan ibadah haji. Nah, iman yang dikehendaki oleh Allah adalah hamba-hambanya mengimani rukun iman yang 6 dan menjalankan rukun Islam yang 5. Kalau ini dilakukan, Pak, insyaallah taala dia termasuk orang-orang yang bertauhid gitu ya. Tapi kalau dia hanya mengatakan beriman, yang penting saya baik ini, ya itu menurut ente. Menurut kalian baik, tapi menurut Allah tidak. Baik dan buruk bukan menurut kita, tapi baik dan buruk menurut Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dibawa oleh para nabi, para rasul. Semua para nabi, para rasul mengajak kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang menentang, yang tidak mau bertauhid, maka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kam min qaryatin ahlakna wa kam min qaryatin min ba'di nuh. Di dalam surah Al-Isra ya. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha al-qawlu fadammarnaha tadbira. Jika kami ingin menghancurkan satu kaum, maka kami perintahkan para petingginya, orang-orang kaya untuk berbuat baik, untuk mentauhidkan Allah. Tetapi ketika mereka tidak mau, justru mereka berbuat fasik, maka negeri tersebut kami akan hancurkan. Wa kam ahlakna min ba'di nuhin. Jadi berapa banyak yang negeri yang kami hancurkan setelah Nabi Nuh alaihi salam wafat. Wa kafa bi dzunubi ibadi rabbih khabiran basira. Maka cukup bagi Allah untuk menghancurkan hamba-hambanya, untuk menghancurkan satu negeri ketika mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu di bulan suci Ramadan ini, di penghujung bulan suci Ramadan ini, kita diajak untuk senantiasa dekat dengan Allah, senantiasa menguatkan keimanan kita dengan menjalankan ibadah puasa, dengan menjalankan qiyamul Ramadan, dan juga amal-amal yang lain. Jadi Allah Subhanahu wa taala sekali lagi tidak akan ridha kepada hamba-hambanya yang menyekutukannya. Bahkan orang yang mentauhidkan Allah, hamba yang mentauhidkan Allah dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka nanti dijamin oleh Allah masuk ke dalam surganya. Ya, tentunya tidak semudah itu gitu. Jadi la ilaha illallah tentunya ini diyakini, dia memiliki rasa yakin bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Dan dia juga meyakini bahwa kalimat ini akan menimbulkan kecintaan dia kepada Allah dan kepada orang-orang yang beriman. Demikian juga dia mengucapkan kalimat ini karena ilmu, yaitu tidak ada ilah yang patut disembah selain Allah. Artinya di dalam kehidupan ini dia membuktikan dengan menjalankan ibadah-ibadah. Kemudian dengan kalimat la ilaha illallah ini, maka dia akan selalu jujur di dalam kehidupannya.
Dia tidak akan pernah berbohong, tidak akan pernah berbuat zalim dan lain sebagainya. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi intinya adalah mari kita senantiasa jaga ketauhidan kita, jadikanlah akidah tauhid ini menjadi akidah yang menempel pada diri kita sampai kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai menyekutukannya. Kalau kita sudah menyekutukan Allah dan belum sempat bertaubat, maka Allah akan murka nanti dan tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengampuni dosa syirik yang di bawah mati, dan Dia akan mengampuni selain daripada itu. Mudah-mudahan di penghujung bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua dan memberikan kekuatan kepada kita untuk beramal sehingga kita berjumpa dengan malam kemuliaan, yaitu malam Lailatul Qadar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.